Salam, selamat hari Minggu semuanya. Shalom, Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Kami menyapa dari keluarga Amazing Ministry. Kita akan beribadah bersama-sama di tempat ini. Kita akan memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan memberikan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita persiapkan hati kita bersama-sama. Kami juga menyapa saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang mengikuti live streaming bersama dengan kami, beribadah bersama-sama dengan keluarga Amazing Ministry. Mari kita beribadah bersama-sama, kita meninggikan nama Tuhan, kita memberkati Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari ini Bapak, buat satu lagi hari yang baru yang Kau tambahkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu selama 1 minggu Tuhan. Engkau menyertai kami, Engkau memelihara kami, Engkau menjaga kami, Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami persembahkan pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Dan kami persiapkan ibadah kami ini, kami persembahkan ibadah kami ini. Dan biar Engkau Allah yang beracara bersama-sama dengan kami, Engkau melawat kami, Engkau disenangkan dengan apa yang kami persembahkan di tempat ini. Dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan, biar semuanya Tuhan nama-Mu yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami punya Allah yang setia seperti Engkau. Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
setia bagi kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, tidak ada satupun yang seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau dalam hidup kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, di sepanjang hidup kami Tuhan, di sepanjang hari-hari kami Tuhan, Kau menemani kami Tuhan. Kau menemani kami dalam menjalani hari-hari kami Tuhan. Tiada sekalipun Tuhan Kau meninggalkan kami, tiada sekalipun Tuhan Kau melepaskan tangan kami. Oh terima kasih kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Oh terima kasih. Kami naikkan syukur bagi nama-Mu Tuhan. Kami naikkan sembah kami.
kami sangat merindukan Kau Tuhan. Betapa jiwa kami haus akan Kau Tuhan. Bawa kami dekat padamu Tuhan. Dekat dengan hati-Mu Tuhan. Biar kami boleh merasakan Tuhan segala kebaikan-Mu Tuhan. Merasakan kasih-Mu Tuhan. Merasakan cinta-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Tak terhitung Tuhan. Betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Setia-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh punya Allah seperti Engkau. Hidup kami dipenuhi Tuhan dengan kemuliaan-Mu. Dan bersama dengan Kau Tuhan, hidup kami menjadi sempurna. Oh terima kasih Tuhan. Hidup kami diubahkan Tuhan. Hidup kami dipulihkan Tuhan. Sejak Engkau hadir dalam hidup kami. Oh terima kasih Tuhan kalau kami boleh punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih, kami naikkan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Kami naikkan sembah kami naikkan pujian kami bagi-Mu Tuhan. Karena Engkau layak untuk terima segala pujian dari kami. Dan kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus, bagi nama-Mu yang besar, bagi nama-Mu yang mulia Tuhan. Kami mau naikkan sorak-sorai kami bagi-Mu. Dan setiap orang yang siap untuk memberikan sorak-sorai yang terbaik dan terbesar bagi Tuhan, bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat. Amin Bapak Ibu, Tuhan kita dahsyat. Dan sejak Tuhan hadir dalam hidup kita, merasa gak Bapak Ibu kalau hidup kita semua diubahkan? Coba kita mundur 2 atau 5 tahun ke belakang, seperti apa hidup kita. Dan kita lihat saat ini, Tuhan ubahkan hidup kita, amin. Bilang samping kiri kanannya, benar gak sih hidupnya kamu berubah? Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyatakan betapa besarnya, betapa dalamnya kasih setia Tuhan dalam hidup kita.
Kita kecap kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Sehormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Sehormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Sehormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Sehormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya. Benar Tuhan, Kau Allah yang selalu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita. Benar Tuhan, Engkau Allah yang selalu setia mengasihi kami Tuhan. Apapun kondisi kami Tuhan, bagaimanapun keadaan kami Tuhan, Engkau pribadi yang satu-satunya yang akan selalu menerima kami dengan tangan terbuka dan mengatakan kepada kami bahwa Engkau mengasihi kami. Oh terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada yang satu pun yang sama seperti Engkau Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Penuhi hati kami Tuhan dengan hadir-Mu. Kami mau diam di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memilih bagian yang terbaik Tuhan. Sama seperti Maria Tuhan. Dia duduk di kaki-Mu. Dia memilih bagian yang terbaik, mendengarkan Engkau Tuhan. Karena itu adalah tempat yang terbaik bagi kami. Oh terima kasih Tuhan. Dengan hadir-Mu
Kau menyatakan kebenaran-Mu, Kau menyatakan jalan-jalan-Mu bagi kami Tuhan. Oh terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Oh terima kasih Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, tidak ada tempat yang lebih indah Tuhan selain daripada di hadirat-Mu Tuhan. Bertemu muka dengan Kau Tuhan, memandang wajah-Mu, menikmati kebaikan-Mu Tuhan, menikmati kemurahan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu, kasih-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau Engkau memilih kami Tuhan dan membawa kami untuk boleh masuk Tuhan lebih dalam lagi dengan Kau. Oh terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, untuk belas kasihan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Tidak satupun yang seperti Engkau Tuhan. Dan tidak ada tempat di mana kami menemukan kasih yang seperti Engkau Tuhan. Oh terima kasih Tuhan kalau kami memiliki Engkau dalam hidup kami. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Kau Allah yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Kau Allah yang menaruh kebenaran-Mu Tuhan di dalam mulut hamba-Mu. Dan Kau Allah yang menyatakan Tuhan hal-hal apa yang perlu kami lakukan dalam hidup kami Tuhan. Dan biar juga Engkau mengurapi setiap kami yang mendengar Tuhan, sehingga kami boleh memahami dan hati kami mau taat untuk melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga kami benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan Tuhan. Dan kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman. Oh terima kasih Tuhan. Kami persilahkan Kau untuk berbicara Tuhan. Dan kami siap untuk mendengar Tuhan. Dan setiap orang yang siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan bersama dengan saya, kita katakan amin. Shalom. Shalom. Saya percaya semua kita dalam keadaan baik, amin. Saudara-saudara yang di dalam rumah juga menyaksikan live streaming, saya percaya semua dalam keadaan baik. Haleluya. Nah hari-hari ini saudara, kita banyak melihat kesusahan yang terjadi di sekitar kita. Dari kesusahan itu maka timbul satu masalah mungkin dalam hidupnya. Lalu ada banyak orang saudara melakukan banyak juga kejahatan. Nah, ada satu kalimat yang mau kita pelajari saat siang hari ini. Makanya khotbah hari ini saya beri judul menang atas diri sendiri, gitu ya. Apa itu kalimatnya? Kalimatnya adalah penguasaan diri, saudara. Ada banyak orang karena tidak bisa menguasai diri, akhirnya bukan masalah itu makin baik, tetapi masalah itu makin banyak, makin sulit, makin sukar. Nah sebagai anak Tuhan kita harus belajar satu kalimat ini saudara. Penguasaan diri dan jadilah tenang. Satu paket yang tidak dapat dipisahkan.
Kalau kita menguasai diri tetapi kita tidak tenang, sama saja. Kita tenang tapi kita tidak penguasaan diri. Aduh, gimana katanya itu, saudara? Mari kita baca dulu 1 Petrus 4 ayat 7, saudara. Kita belajar siang hari ini tentang bagaimana kita menguasai diri dan kita mau jadi tenang, saudara. 1 Petrus 4 ayat 7. Saya bacakan buat kita semua, saudara. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Amin. Nah, dalam kehidupan manusia ada fasenya, saudara. Kadang kita ada dalam fase bahagia, sukacita, sepertinya tidak ada masalah. Tetapi kadang-kadang kita ada juga dalam kesulitan, kesedihan, duka cita, saudara. Nah, itulah fase manusia yang terjadi, ya saudara. Saya nggak tahu, saudara, kalau siang hari ini saudara di fase mana. Ada orang mungkin siang hari ini ada di fase sukacitanya, saudara, luar biasa. Ada mungkin fasenya di hari ini duka citanya lebih kuat. Tapi baik sukacita, baik duka cita harus ada penguasaan diri. Amin. Orang yang sukacita, saudara, orang yang suka jalan-jalan, lagi sukacita kan begitu ya. Suka jalan-jalan lah, pesta-pesta lah. Seringkali orang yang hidupnya penuh dengan sukacita, saudara, tanpa ada penguasaan diri, maka yang terjadi dia tidak ingat sekelilingnya, saudara. Dia juga bisa menghakimi orang lain. Waktu dia sukacita, dia tidak kuasai dirinya, maka sering dia bilang begini, makanya kamu harus itu begini banyak hal. Kalau orang yang sukacita jarang bisa dinasehatin, saudara. Benar apa enggak itu, saudara? Kalau orang yang sukacita itu, maka kita bilang begini, enggak pas kamu buat begitu. Maka apa yang dia bilang, saudara? Ah, enggak lah, ini yang paling pas. Kalau orang yang sukacita, kalau dia ke restoran, maka seisi restoran mau dia borong. Ya kan? Kalau lagi banyak uang, tidak ada masalah, saudara. Segi empat seringkali membuat persoalan dalam hidup kita ini, saudara. Tapi kalau orang yang duka cita, saudara, berbeda. Tetapi ada yang sama situasinya, saudara. Orang yang sukacita, orang yang duka cita, saudara, ada persamaannya. Orang yang duka cita juga merasa dirinya benar, saudara. Orang yang sedang duka cita tidak peduli juga sekitarnya, saudara. Ada berapa kali kita bilang sama orang, saudara, waktu dia lagi mengalami duka cita, udahlah, sabarlah. Maka dia pasti bilang begini, karena bukan kamu yang mengalami. Tetapi firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu, saudara. Jadi saudara-saudara yang terkasih, yang ada di tempat ini, yang menyaksikan live streaming. Firman Tuhan hari ini katakan, baik sukacita, baik duka cita, tetap ada penguasaan diri. Waktu kita ada dalam penguasaan diri, maka kita sepertinya, saudara, tidak punya masalah. Waktu kita dalam penguasaan diri, yang tadinya hidup kita kelihatan mewah, sepertinya sombong, maka kita seperti yang biasa saja, saudara. Alkitab mencatat, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa.
Berarti orang yang tidak menguasai diri dan orang yang tidak tenang tidak akan bisa berdoa. Aduh, bagaimana nanti? Roh Kudus bilang, hei, ayo kita berjumpa di hadiratku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tetapi waktu kita tidak bisa kuasai diri, kita dengar suara Tuhan, kita berusaha untuk tenang, saudara, gak bisa. Lalu kita abaikan panggilan itu. Berapa kali dalam hidup kita, saudara, kita palingkan wajah kita. Kita tidak mau menghadap Roh Kudus. Kalau orang dunia bilang, saudara, waktu kita kuasai diri, seringkali kelihatannya kita menjadi orang yang bodoh, pengecut. Waktu ada orang, saudara, waktu kita mau lewat begini, lalu tiba-tiba ada orang stres gitu kan di depan kita. Lalu kita bilang begini, aduh, Tuhan tolonglah, Tuhan ampuni dia. Mungkin sekitar kita bilang kayak gini, sok kali kau, bodoh kali anak inilah, pengecut kali anak inilah, kira-kira gitu. Waktu persoalan datang, masalah datang, lalu kita diam, saudara. Orang melihat kita mungkin, ini lambat sekali nih. Sebagai anak Tuhan, saudara, walau masalah datang, persoalan datang, saudara, mari kita sama-sama belajar untuk menguasai diri. Amin. Untuk tetap tenang. Walau kebahagiaan itu datang, sukacita itu datang, saudara, firman Tuhan hari ini katakan harus ada penguasaan diri. Jangan sepertinya, saudara, berkat melimpah, 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 sehingga kita nggak tahu lagi di mana kita berada. Haleluya, saudara. Berapa kali, saudara, sukacita itu datang, saudara, sepertinya kita tidak menginjak bumi lagi. Bagi anak-anak muda, saudara, saudara bisa lihat dan perhatikan. Kalau mereka sedang jatuh cinta, saudara. Nah, ini dia. Ya kan? Anak-anak muda kalau sedang jatuh cinta, apalagi pandangan pertama, saudara. Wah, saudara bisa lihat nanti. Perhatikan, saudara. Kadang-kadang kita aneh melihatnya, saudara. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya juga pernah mengalaminya. Kadang orang yang jatuh cinta tidak bisa menguasai diri, saudara. Yang sepertinya tidak bisa dia lakukan pun, saudara, dia berusaha untuk melakukannya. Supaya apa? Supaya kekasihnya senang. Jadi baik sukacita, baik duka cita, firman Tuhan siang hari ini harus ada penguasaan diri sebagai anak Tuhan, saudara. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan tetap terjaga dengan baik. Lagi sukacita, saudara, jangan lupa berdoa. Lagi duka cita, saudara, jangan lupa berdoa. Di Alkitab ada satu tokoh, saudara. Kalau kita pelajari tokoh ini, maka pantas sebenarnya dia salah satu orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya siang hari ini, saudara, semua tahu siapa dia? Raja Daud, saudara. Kalau kita pelajari kisah hidupnya, saudara, ada banyak sekali contoh yang bisa kita ambil dari tokoh Daud ini.
Sehingga dia menyandang satu predikat dari Tuhan, yaitu orang yang berkenan, saudara. Dalam hal penguasaan diri, Daud itu luar biasa, saudara. Daud itu luar biasa. Nah, di 1 Samuel 24 ayat 4 sampai dengan 9, nanti dilanjutkan di ayat 15-nya, saudara. Di sana mencatat, nanti saudara bisa baca, saudara, di rumah, bagaimana Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul pada waktu itu. Tapi pada satu ketika, ada satu kesempatan Raja Daud bisa membunuh Raja Saul. Ayat yang kelimanya, orang-orang yang kepada Daud, orang-orang Daud datang kepada Daud. Dia pakai firman Tuhan, dia bilang begini, saudara, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Sekitar Daud berkata begitu, saudara, hei Daud, lihat ada Saul. Itu tandanya Tuhan telah menyerahkan Saul ke dalam tanganmu. Ayo lakukan sesuatu. Kerjakan sesuatu. Kalau dipikir-pikir, saudara, pada waktu itu sebenarnya Saul bukan lagi raja. Saul telah lengser sebagai raja di hadapan Tuhan. Daud telah dilantik menjadi raja. Haknya, saudara, haknya. Sewaktu dia dilantik jadi raja, maka kerajaan itu resmi menjadi miliknya, saudara. Tetapi kita belajar sedikit dari kisah Daud, saudara. Sebelum dia dilantik jadi raja, perhatikan ini anak-anak Tuhan. Sebelum dia dilantik jadi raja, musuhnya hanya apa? Singa beruang. Tanggung jawabnya apa? Hanya menyelamatkan domba yang 2-3 ekor, saudara. Tetapi waktu dia telah dilantik jadi raja, saudara, persoalannya bukan hanya singa beruang, dan tanggung jawabnya bukan hanya 2-3 domba. Tetapi hidupnya tidak tenang, saudara. Dia dikejar-kejar. Sebagai anak Tuhan, seringkali waktu kita mau setia mengiring Tuhan, kita mau setia melayani Tuhan, persoalan itu bukan makin gampang, saudara. Persoalan itu bukan makin selesai, tapi mungkin saja persoalan makin besar. Ketahuilah siang hari ini aku mau bilang, Tuhan menyertai kita semua. Amin, saudara. Kuncinya buka hati, saudara. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan, itu yang mau kita kerjakan di hari-hari ini. Satu kesempatan Daud bisa membinasakan musuhnya, saudara. Kalau dipikir-pikir, saudara, pada waktu itu Daud adalah raja, lalu Saul itu yang datang mengejar-ngejar dia. Ada satu kesempatan dia bisa menghabisi Saul, saudara. Lalu orang-orang di sekitarnya bilang, nah ini kesempatan kita, Raja Daud. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Dia tidak mengindahkan apa yang dikatakan orang-orang di sampingnya. Dia tidak peduli dengan apa yang orang sekitar katakan, saudara. Yang dia tahu, orang yang diurapi Tuhan, dia tidak boleh jamah. Artinya dia tahu apa yang Tuhan mau. Walaupun Tuhan pada saat itu memberikan kebebasan mungkin kepada Daud, saudara. Tapi yang dia tahu dan dia tanamkan dalam hidupnya, dia tidak akan menjamah orang yang pernah diurapi Tuhan. Dia gak peduli dengan apa kata orang sekitar. Dia bangkit bangun lalu diam-diam dia mendekati Raja Saul. Dia potong sedikit jubahnya Saul.
Ayat yang ke-6, berdebar-debar jantungnya, saudara. Pada saat itu kenapa berdebar-debar? Mungkin saja dia waktu menjalankan, memotong jubah Saul itu, saudara, mungkin dalam hatinya, harus kubunuh atau tidak, harus kubunuh atau tidak, harus kubunuh atau tidak. Tetapi dia ambil satu kesempatan, hanya memotong jubahnya, saudara. Amin. Dia tahan seleranya, saudara. Kalau kita tadi mungkin begitu, saudara. Nggak betul nih ini. Apalagi ini kesempatan indah ini. Mungkin dalam usaha kita, saudara. Mungkin dalam pekerjaan kita. Dalam apapun. Kan tidak selamanya apa yang kita kerjakan itu berjalan dengan mulus, saudara. Ada saja mungkin gesekan dari kanan kiri. Lalu ada kesempatan, saudara, untuk menjatuhkan dia, saudara. Raja Daud mengambil satu tindakan yang luar biasa, saudara. Sampai dia bilang kepada orang-orangnya, tidak, dijauhkan Tuhan kiranya itu daripada aku. Wow. Dia juga tidak mengizinkan orang-orang lain untuk menyerang Saul, saudara. Enggak, tidak. Dengan tegas dia bilang, hanya ini aku butuhkan. Amin. Dia tidak butuh darah Saul. Ayat yang ke-9 saya bacakan buat saudara. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang. Lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Ingat waktu kejadian ini, Daud telah resmi menjadi raja. Telah ditabiskan, saudara. Tapi pada waktu itu dia masih bilang kepada Raja Saul, Tuanku Raja. Daud masih berlutut. Dia masih menyembah, saudara. Padahal itu musuhnya yang terbesar pada waktu itu, saudara. Dia lenyapkan Saul, otomatis kerajaan itu resmi menjadi pegangan tangannya. Hanya karena satu orang dia belum bisa duduk di tahta kerajaan. Tapi dia tidak melakukannya. Ayat yang ke-15-nya, saudara. Saya mau bagikan ayat-ayat yang luar biasa ini buat saudara semua. Dia bilang begini, terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu. Wow. Dia ibaratkan hidupnya sebagai anjing yang mati, sebagai kutu. Dari perkataannya saja, saudara, kita bisa menilai Daud itu luar biasa. Penutupnya, saudara, ayat yang ke-17. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, suaramu kah itu, ya anakku Daud? Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Pada waktu dia dengar Daud berkata-kata demikian, saudara, artinya Saul sadar bahwa yang dia kejar itu adalah orang yang hebat, adalah orang yang luar biasa. Amin. Amin, saudara.
dari perbuatan tindakan daripada Daud saudara membuat Saul sadar. Amin. Amin saudara. Daud gak mau ngotorin tangannya kira-kira gitu. Udahlah, ngapain dikotorin tanganku. Nanti juga kalau memang dia salah, ada orang yang akan Tuhan pakai untuk menyadarkan dia. Mungkin begitu pikiran Daud saudara. Tetapi pasal ini mencatat dengan jelas, Raja Saul sadar pada waktu itu. Amin. Amin saudara. Nah kalau pada waktu ada kesempatan itu lalu dia bunuh Saul saudara, mungkin saja Tuhan berkehendak lain atas Daud saudara. Mungkin Tuhan bisa bilang begini, kamu tidak aku suruh untuk membunuh Saul. Tetapi Daud saudara dalam tindak tanduknya tetap dalam penguasaan diri. Tetap tenang saudara. Kalau tadi dia nggak tenang saudara, dia pasti bilang gini, hei kamu, habisi dia. Jangan aku. Nah, kan bisa saudara. Dia raja, dia banyak pengikut saudara. Kamu habisi dia. Tapi dia dalam keadaan tenang. Dia pasti pikirkan jauh ke depan apa yang terjadi dalam hidupnya saudara. Waktu Daud ada dalam penguasaan diri dan tetap tinggal tenang saudara, maka hubungannya dengan Tuhan Allah tetap baik adanya. Amin saudara. Amin. Amin saudara. Penguasaan itu mendatangkan berkat bagi kita saudara. Ada berkat khusus. Waktu mungkin hidup saudara ada dalam gundah gulana, saudara nggak tahu harus berbuat apa. Yang saudara tahu saudara harus mengambil satu keputusan yang memang itu menentukan di hari ke depan saudara. Maka mulai siang hari ini kita mau belajar bersama-sama harus ada penguasaan diri. Karena kita tahu di balik penguasaan diri itu ada berkat khusus. Sedikit saya bersaksi saudara, beberapa hari yang lalu saya jumpa dengan orang yang mengambil handphone saya juga beberapa minggu yang lalu. Ketemu saudara. Pertama naik juga sampai ubun-ubun saudara. Tapi puji Tuhan saudara, ada istri yang selalu mengingatkan saudara. Saya sadar waktu istri saya bilang begini, jangan, kamu hamba Tuhan. Kayaknya kepalaku disiram pakai air saudara. Tapi saya mohon ampun saudara, 2 kali juga dia kena ku bikin. Jujurlah ya kan. Apa yang terjadi? Tanganku yang bengkak. Sakit juga sampai sekarang. Artinya bukan berkat spesial saudara. Tetapi saudara waktu saya kelanjutan dari itu saudara, ada satu firman Tuhan yang terngiang-ngiang pada waktu itu saudara bagi saya. Hari itu saudara, hanya satu firman Tuhan yang saya ingat. Tidak tahu saya ayatnya di mana pada waktu itu saudara. Karena mungkin tidak tenang. Tetapi saya terngiang-ngiang dengan satu perkataan yang terdapat di dalam Roma 12 ayat 20 ternyata saudara. Dia bilang begini, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Hanya itu yang saya ingat, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Kasih dia makan, kasih dia minum, bebaskan dia. Saya dalam hatiku bilang begini saudara, Tuhan, saya harus mendapatkan handphone ini. Gak ada jawaban dari Tuhan, yang ada saudara,
kamu membuat bara api di atas kepalanya. Beri dia makan, beri dia minum, lepaskan dia. Lalu saudara, waktu di rumah ini kami duduk saudara, saya cuma bilang begini, kenapalah kamu buat itu sama aku ya? Kamu tahu betapa pentingnya handphone itu buat aku. Orang lewat sana sini saudara, sepertinya kami nggak bertemu dengan satu orang yang pernah membuat kami luka saudara. Yang orang lihat, oh Ijul ada kedatangan tamu, kira-kira cuma begitu. Karena nggak ada terjadi apa-apa saudara. Lalu ada satu orang hamba Tuhan juga, teman kita datang kemari saudara, dia bilang begini, bisikkan sesuatu buat saya saudara. Bang, udahlah, lepaskan dia. Maka ada berkat spesial untuk abang. Sewaktu ayat ini saudara menjadi ingatan, terngiang-ngiang terus, benar saudara, terngiang-ngiang terus. Kamu menumpukan bara di atas kepalanya, beri dia makan, beri dia minum, lepaskan dia. Itu terus saudara, saya ingat. Datang lagi penguatan dari seorang hamba Tuhan ini. Maka dalam hati saya cuma bilang begini, saudara, di mana kamu gada itu handphone? Dia bilang di satu tempat. Lalu kami ambil kesimpulan dengan semua. Kami berangkat di tempat itu saudara. Otomatis tempat itu waktu kami datangi, kami ada sekitar 7 orang, ketakutan juga saudara. Maka dia bilang gak ada handphone, gak ada handphone, gak ada handphone. Saya pikir udahlah, Tuhan memberkati kalian semua. Amin saudara. Waktu selesai persoalan itu saudara, apa yang saya rasakan? Satu kenikmatan yang luar biasa. Satu sukacita yang tidak bisa aku ceritakan kepada siapapun saudara. Waktu aku berjumpa dengan keluarga yang mengambil handphone ini juga, dia bilang apa yang harus kami buat. Saya juga bilang begini, Bang, saya juga menganggap dia adik. Saya akan lepaskan dia, tidak ada apa-apa. Bimbinglah dia, didiklah dia. Ada banyak perkataan abangnya untuk saya saudara, yang memberi izin ini itu saudara. Tapi saya bilang tidak Bang. Tapi puji Tuhannya saudara, di warung tempat kami ngobrol bersama dengan abangnya itu, ada satu teman saya waktu masih muda. Dia bilang begini saudara, Bah, oleh katanya kan, iya leh, ya inilah adik kita ini yang ngambil handphone saya. Bah, handphone yang dipakai untuk live streaming ini katanya saudara. Ya begitulah leh. Lalu dia cerita ke warung itu semua saudara. Dia bilang begini, kasihan, ini hamba Tuhan yang buat live streaming ini. Aduh, gimana lah si anak itu mengambil handphone hamba Tuhan katanya. Dengan cepat-cepat aku pergi dari situ saudara. Gak enak jadinya kurasa suasananya. Haleluya. Tetapi waktu kami pergi saudara, saya mau kasih tahu, sukacita yang tidak bisa saya ceritakan kepada siapapun itu menghampiri hidup saya saudara. Apa yang Raja Daud rasakan waktu melepaskan Saul, maka waktu itu juga saya rasakan saudara. Amin. Amin saudara. Amin saudara. Mungkin siang hari ini ada seorang yang membuat engkau kecewa. Mungkin siang hari ini ada orang yang membuat engkau tidak bisa bergerak maju. Mungkin siang hari ini ada orang-orang yang menghambat engkau. Maka saya mau beritahu saudara, kuasai dirimu, jadilah tenang, ampuni dia, lepaskan dia. Maka percayalah, kalau itu kau saudara lakukan siang hari ini, kelepasan, kesembuhan, berkat yang berkelimpahan, itu menjadi bagian kita anak-anak Tuhan. Amin saudara. Amin. Amin saudara. Amin saudara. Haleluya. Betapa dahsyat dan luar biasanya Tuhan kita. Sebagaimana Tuhan saudara, waktu disalibkan di kayu salib, yang dia katakan begini, ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukankah saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan? Bukankah kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Maka sebagai orang yang percaya saudara, bagaimana Yesus mengampuni manusia, maka siang hari ini saya mau serukan hal yang sama saudara. Mari,
Ampunilah orang-orang yang menyakiti hatimu. Ampunilah orang-orang yang pernah membuat engkau kecewa. Siapapun dia, saudara. Siapapun dia. Mungkin itu orang tuamu sekalipun. Mungkin saudaramu. Mungkin abangmu, adikmu, saudara. Siang hari ini, dengan penguasaan diri, karena kekuatan Roh Kudus ada bersama dengan kita boleh mengampuni orang lain, saudara. Percayalah, percayalah. Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat, maka mulailah benahi diri, hidup dalam penguasaan diri dan tetap tinggal tenang. Tetap ada hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mungkin siang hari ini kau tidak bisa tenang, saudara. Mungkin dalam hidup kita berkata begini, apa yang akan terjadi esok? Dengan keadaan pandemi ini, saudara, apa yang akan terjadi besok? Maka hidup kita tidak bisa tenang. Kita mungkin hilang kendali, saudara. Maka siang hari ini Tuhan bilang begini, kuasai dirimu, tinggal tenang, maka kau akan berdoa, berhubungan intim dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Mungkin engkau hari ini ada dalam keadaan sakit, saudara. Kuasai dirimu, tinggal tenang, maka bilur-bilur Yesus akan menjamah engkau siang hari ini. Haleluya. Mungkin engkau terlilit akan utang-utang, saudara. Panggil Yesus, kuasai dirimu, tinggal tenang, berpengharapan kepada Tuhan, maka ada Allah Roh Kudus akan mendampingi hidupmu, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapapun saudara yang bisa mendengar firman Tuhan ini, dengar baik. Kuasai diri, tinggal tenang, maka hubungan dengan Tuhan akan baik, saudara. El Shaddai,
Biar kami belajar menjadi pribadi yang kuat Tuhan, dan kami memperhatikan apa yang harus kami lakukan Tuhan di depan kami Tuhan. Kami menjadi pribadi yang tenang Tuhan, sehingga kami boleh mengenal jalan-jalan yang Kau berikan bagi kami Tuhan, supaya kami tidak salah melangkah dalam hidup kami Tuhan. Biar kebenaran-Mu yang menuntun kami kepada kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan memberi, Engkau Allah yang memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam hati kami untuk memberi Tuhan, sehingga pemberian yang kami berikan Tuhan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu dan juga bagi hidup kami secara pribadi. Terima kasih Bapa, dan setiap orang yang siap untuk memberi yang terbaik bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Tuhan kami, Tuhan Yesus, terima kasih di mana hari ini Bapa Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, berkat untuk bisa berkumpul bersama saudara terkasih kami ya Tuhan, untuk memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang terindah Engkau hadirkan pada kami pada hari ini ya Tuhan. Hari ini kami mau menaikkan doa syafaat Bapa. Biarlah berkenan kiranya di hadapan Engkau, biarlah Roh Kudus yang mengajari kami untuk menyampaikan doa-doa di hadapan Engkau. Hari ini kami bersepakat bersatu dari tempat ini. Kami mau berdoa bagi Indonesia, negeri kami, bangsa kami. Biarlah ada damai sejahtera, sukacita mengalir untuk bangsa negeri kami ini yang tercinta ya Tuhan. Kau juga kiranya mengurapi pemerintahan kami ya Tuhan. Pemerintahan di bawah pimpinan Bapak Presiden Joko Widodo beserta kabinet kerjanya. Biarlah Kau mengurapi beliau dan juga seluruh staf. Hikmat marifat yang berasal dari Engkau ada dalam diri beliau ya Tuhan. Bagaimana mengatur roda pemerintahan sehingga membawa negeri kami dalam damai sejahtera yang berasal dari Engkau. Kami juga bersepakat bersatu dari tempat ini berdoa untuk tim kesehatan, tim medis ya Tuhan. Hikmat marifat yang berasal dari Engkau hadirkan bagi mereka sebagai tim medis ya Tuhan, sehingga dalam setiap apapun yang mereka kerjakan, mereka menghasilkan terobosan-terobosan yang terbaik di ilmu kesehatan ya Tuhan. Kiranya Kau yang juga memberikan semangat, sukacita dalam setiap pekerjaan yang mereka emban ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pasien ya Tuhan. Biarlah mengalir urapan kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Semangat, pengharapan, iman yang terus dalam Kau hadirkan dalam hidup mereka ya Tuhan. Untuk setiap obat-obatan, makanan, minuman, apapun yang masuk ke dalam tubuh mereka ya Tuhan, urapi agar mendatangkan kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga besar Amazing Ministry. Biarlah Engkau Bapa yang memberkati untuk setiap visi misi di dalam kami yang berasal dari Engkau. Biarlah setiap langkah kaki kami, perbuatan kami, pikiran kami, perkataan kami Engkau yang atur ya Tuhan, sehingga memberikan yang terbaik di hadapan Engkau Bapa. Kiranya Bapa kami juga berdoa untuk setiap orang yang mendengar, menonton live streaming ini ya Tuhan. Kiranya zaman-Mu hadir ya Tuhan, sehingga mereka pun menjadi pewarta, pelaku firman-Mu. Juga kami yang
ada di tempat ini, kiranya kami jadi pelaku firman-Mu, tidak hanya mendengar ya Tuhan. Berkati setiap taburan firman-Mu yang sudah dibawakan oleh hamba-Mu ya Tuhan, jadi upaya yang wangi harum berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan pesan isi hati-Mu pada hari ini ya Tuhan. Biarlah dalam setiap apapun kegerakan beliau ya Tuhan, Engkau yang atur, Kau kendalikan ya Tuhan, beserta keluarga besar diberkati oleh Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap apapun yang kami persembahkan di hadapan Engkau ya Tuhan. Tubuh, jiwa, roh kami, materi kami yang pada hari ini kami persembahkan di hadapan Engkau. Kuduskan, sucikan kiranya dengan darah Yesus, sehingga menjadi alat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, membuat nama-Mu harum di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Itu juga Bapa, seperti yang hamba-Mu tadi sampaikan Bapa, tentang penguasaan diri, kami rindukan ya Tuhan. Kiranya Engkau yang mengajari kami sehingga ada penguasaan diri dalam diri kami, dalam menyikapi segala sesuatu di sekitar kami ya Tuhan. Kami tidak mempermalukan Engkau ya Tuhan sebagai Allah kami, tapi kami bisa menjadi pelaku firman-Mu, di mana menjadi trendsetter untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami pulang berpisah satu dengan yang lain, kami rindu memperoleh berkat dari Engkau melalui hamba-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pendoa, pemuji dan penyembah Tuhan, pulanglah. Bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang sempurna dari pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati, mari sama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.